Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan ini, mari kita bahas film romance action asal Jepang. Menceritakan tentang seorang mantan gangster yang rela bertaruh nyawa demi menolong sesama. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai oleh Eiji Uchida. Dibintangi Ryosuke Yamada, Minami Hanabe, Shohei Nomura, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Yokohama, Jepang, tepatnya di Universitas Musik Yokohama. Seorang pria yang berprofesi sebagai cleaning service bernama Aoi Sawada sedang bekerja di atap gedung kampus untuk mengecat logo universitas. Di saat Aoi sedang sibuk dengan pekerjaannya, seorang mahasiswi bernama Mika menaiki anak tangga menuju atap gedung kampus. Sampai di atap gedung yang tinggi, Mika berjalan tertatih menuju pagar pembatas. Melihat dari kejauhan ada orang memanjat pagar pembatas, sontak Aoi sadar jika mahasiswi tersebut berniat bundir. Sigap Aoi berlari untuk menyelamatkan mahasiswi itu dari aksi nekatnya. Terlihat Mika yang diselamatkan hanya menangis dengan mata memerah dan tubuh penuh luka yang diperban. Di sini Aoi hanya diam tanpa sepatah kata pun terucap. Dan tak lama datang bu dosen bernama Yuki dan bibinya Mika mengajak Mika pergi dari atap gedung kampus untuk ditenangkan suasana hatinya. Seperginya Mika, lantas Aoi hendak melanjutkan pekerjaannya lagi. Tak sengaja Aoi melihat gantungan kunci berupa lonceng kecil milik Mika tertinggal di sana. Kemudian Aoi pun memungutnya. Dia berniat mengembalikannya di lain kesempatan jika bertemu Mika lagi. Dan inilah Silent Love. Singkat cerita, di sela jam istirahat kerja, Aoi menuju ruang janitor untuk rehat sejenak. Di sana sudah ada beberapa rekan cleaning service lain yang salah satunya bernama Pak Kunita. Terlihat Pak Kunita sedang makan mie instan. Sementara Aoi sendiri rehat sembari memainkan gantungan lonceng milik Mika tadi. Lantas Pak Kunita ini merasa bosan nih. Dia pun minta tolong pada Aoi untuk menyetelkan musik di ponselnya karena Pak Kunita begitu gaptek. Tanpa sepatah kata pun, Aoi segera menyetelkan musik yang memecahkan keheningan di ruang janitor. Kemudian malamnya, usai pekerjaannya sebagai cleaning service selesai, lantas Aoi cuci tangan di wastafel. Sembari cuci tangan, Aoi bercermin dan melihati bekas luka sayatan di tenggorokannya. Di sini terungkap alasan Aoi tak berbicara sepatah kata pun dari tadi. Sebab Aoi ini adalah seorang tunawicara alias bisu. Lanjut esoknya, Aoi kembali bekerja sebagai cleaning service. Tugasnya hari itu adalah mengangkut sampah yang sudah menumpuk di aula gedung musik. Terlihat di dalam aula, para mahasiswa berlatih musik dengan serius. Seperginya Aoi, gantian mahasiswa piano berlatih di aula dengan bimbingan bu dosen Yuki. Singkat cerita, kelas pun selesai dan para mahasiswa boleh bubar. Terlihat Mika dengan tatapan kosongnya tertinggal rombongan. Lantas Mika ini disapa teman kelas yang hendak menanyakan kabarnya. Namun Mika justru merespon ketus basa-basi dari teman kelasnya. Sebab Mika tahu teman-temannya hanya pura-pura peduli padanya. Mika justru menuduh teman-temannya akan senang atas tragedi yang menimpanya. Sehingga satu pesaing pianis telah tersingkir dari kompetisi perebutan beasiswa kampus. Di sini terungkap, ternyata Mika mengalami kebutaan karena ablasi retina mata akibat sebuah kecelakaan yang menimpanya belum lama ini. Bahkan tangan kanan Mika juga cedera karena kecelakaan tersebut sehingga mempengaruhi permainan pianonya. Tak mau basa-basi, Mika pun beranjak pergi dari aula menggunakan tongkatnya meninggalkan teman-temannya. Sepulang kuliah, lantas sore itu Mika ditemani ibunya mengunjungi dokter mata untuk pemeriksaan pasca operasi mata yang dia jalani belum lama ini. Di sini Pak Dokter mengatakan hasil operasi mata Mika sebenarnya menunjukkan hasil positif. Penglihatan Mika kemungkinan akan kembali pulih lagi, namun entah kapan. Hanya waktu yang akan menjawab, tegas Pak Dokter. 今は経過観察をしていきましょう。
Kemudian malamnya cerita beralih di sasana bela diri MMA. Terlihat Aoi sedang sparring dengan pelatihnya. Hebatnya Aoi mampu mengalahkan sang pelatih dengan mudah. Di sini terungkap bahwa Aoi merupakan atlet MMA yang berbakat. Usai latihan di sasana, Aoi pun mandi dan pulang mengayuh sepedanya. Sebelum pulang, Aoi mampir dulu di kedai langganannya untuk sekedar nongkrong dengan teman-temannya sembari makan malam. Sahabat Aoi bernama Keisuke segera memesankan ramen untuk Aoi karena makanan tersebut adalah kesukaannya. Ketika Aoi dan teman-temannya sedang menikmati makan malam bersama, tiba-tiba sepasang kekasih yang duduk di meja sebelah bertengkar. Tak lama datanglah sekelompok Yakuza mendatangi dua sejoli itu. Si pria diseret keluar kedai oleh para Yakuza dan segera dihajar. Terungkap bahwa para Yakuza ini hendak menagih hutang pada mereka. Lantas Aoi yang melihat penganiayaan tersebut tidak tinggal diam. Tanpa rasa takut, Aoi melerai keributan. Tak disangka, seorang Yakuza menyerang Aoi, namun dengan mudah Aoi menghajarnya. Ketua kelompok Yakuza ini bernama Yokomichi segera menenangkan anak buahnya. Dan selama patroli polisi melintas, para Yakuza pun memilih pergi daripada berurusan dengan polisi. Lanjut esoknya, siang itu Aoi bertugas mengangkut sampah yang sudah menumpuk di taman kampus. Tak berselang datang Pak Kunita menyapa Aoi. Tiba-tiba saja nih Pak Kunita ingin bertukar tugas dengan Aoi. Pak Kunita merasa kelelahan dengan tugas membersihkan taman kampus yang begitu luas. Tentu Aoi bersedia dan mereka bertukar gerobak sampah. Kemudian Aoi melanjutkan pekerjaan Pak Kunita membersihkan taman dan memotong ranting pohon yang ada di dekat gedung auditorium lama. Ketika Aoi sedang sibuk bekerja, tak disangka datang Mika menuju gedung tersebut. Di sini Aoi mengamati Mika dari kejauhan. Akhirnya Aoi baru tahu jika Mika adalah tunanetra. Kemudian Mika berjalan masuk ke gedung itu. Padahal gedung tersebut dilarang diakses oleh mahasiswa. Namun Aoi membiarkannya dan hanya terus mengamati. Dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Mika di dalam gedung tua itu. Melalui jendela gedung yang kacanya buram, Aoi mengintip. Dia pun melihat Mika sedang memainkan piano usang yang ada di dalam gedung tersebut. Terdengar Mika memainkan sebuah lagu dan Aoi menyadari jika gadis tersebut begitu berbakat. Namun di tengah lagu tiba-tiba saja Mika menghentikan permainannya akibat rasa sakit dari cedera di tangan kanannya bekas kecelakaan kemarin yang belum sembuh. Gara-gara hal tersebut, Mika menangis karena kemampuannya bermain piano menurun yang membuatnya putus asa. Sontak Mika yang sedih segera pergi meninggalkan piano usang tersebut. Namun karena terburu-buru, Mika pun jatuh tersandung di depan pintu keluar. Sigap Aoi menolong dengan memungutkan tongkat milik Mika. Pelan-pelan Aoi menyerahkannya ke Mika yang buta. Sembari Aoi ini memegangi saku celananya agar gantungan kunci yang kemarin dia pungut tidak berbunyi. Sayangnya, Mika tetap bisa mendengar samar-samar suara gantungan lonceng miliknya itu. Akibatnya Mika sadar jika orang yang menolong mengambilkan tongkatnya ini adalah sosok sama yang mencegahnya loncat dari atap gedung kemarin. Kemudian Mika bangkit dan pergi begitu saja dengan tergesa-gesa karena merasa malu. Malamnya sepulang kerja, Aoi kembali berlatih di sasana MMA. Selesai latihan, ternyata dia sudah ditunggu teman-temannya di depan sasana untuk diajak makan malam bersama. Bergegaslah mereka menuju kedai langganan. Namun di tengah jalan, teman-teman Aoi ini terkagum pada sebuah mobil Porsche yang terparkir. Mereka berhenti sejenak untuk mengagumi desain mobil mewah tersebut. Dan tak lama datang si pemilik mobil bernama Kitamura ditemani kekasihnya. Kitamura ini merupakan dosen muda berbakat di Universitas Musik Yokohama. Terpantau Kitamura baru saja selesai berjudai dan hendak pulang. Dan hanya gara-gara mobilnya dikagumi orang lain, dengan sombongnya Kitamura menegur, "Nanti lecet, kalian tidak akan mampu ganti rugi," ucapnya.
Alhasil Keisuke tersinggung dengan perkataan tersebut. Hampir saja terjadi perkelahian. Untunglah Aoi melerai dan Kitamura pun pergi mengendari mobilnya bersama sang kekasih. Lanjut esok paginya, ketika Aoi hendak berangkat kerja dengan mengayuh sepeda, tak sengaja dia melintas di depan rumah Mika. Di sana terjadi perdebatan antara Mika dan ibunya. Ibunya Mika bersikeras agar Mika tidak usah pergi ke kampus dulu dengan kondisinya yang belum pulih. Tetapi Mika kekeh ingin pergi ke kampus, sebab jika dia bolos makul berarti Mika akan semakin tertinggal pelajaran. Di sini Mika ingin membuktikan bahwa dia bisa mandiri tanpa perlu diantar bibinya lagi. Bermodalkan tongkat dan Google Maps, Mika pun pergi ke kampus. Tentu saja Aoi yang melihatnya merasa khawatir pada Mika. Lantas Aoi ini diam-diam mengikuti Mika dari belakang untuk memastikan kalau Mika baik-baik saja di jalan. Bahkan Aoi sampai rela menyingkirkan hal apapun yang menghalangi perjalanan Mika sampai kampus. Setibanya di kampus, Mika langsung menuju gedung auditorium lama. Di sini Aoi baru ingat jika dia kelupaan belum bawa kunci gedung tersebut. Lantas Aoi bergegas mengambil kunci di ruang janitor, sedangkan Mika terlihat kecewa ketika tahu pintu gedung auditorium terkunci. Tak lama Aoi datang membawa kunci gedung tersebut. Sebelum Mika pergi karena kecewa, diam-diam Aoi membuka pintu. Kemudian Aoi membunyikan gantungan lonceng milik Mika yang dia pungut tempo hari. Sekejap langkah Mika yang hendak pergi terhenti ketika mendengar suara lonceng tersebut. Aoi pun menggunakan suara lonceng sebagai alat komunikasi agar Mika mau masuk ke dalam gedung yang telah dibukakan pintunya. Kemudian, Aoi pergi begitu saja meninggalkan Mika dengan piano usang yang ada di sana untuk berlatih. Cerita beralih di sisi lain kampus. Terlihat di sebuah aula, Kitamura menjadi mentor piano untuk mahasiswa yang ingin mengasah keterampilannya. Maka terungkap jika Kitamura ini adalah maestro pianis dan memanfaatkan keahliannya itu untuk cari uang sebagai guru les private dan dosen piano. Kemudian malamnya, Kitamura yang berhasil mendapatkan penghasilan dari profesinya sebagai guru les private justru menggunakan uang tersebut untuk berjudai. Dia mendatangi kasino tempat judai kemarin ditemani kekasihnya. Di depan pintu kasino, ternyata yang menjaga tempat itu adalah kelompok Yakuza yang dipimpin Yokomichi. Lantas Kitamura dipersilahkan masuk untuk mengadu nasib di meja judai. Lanjut esoknya, di Universitas Musik Yokohama, terlihat di sela pekerjaan membersihkan taman, Aoi mengintip dari jendela gedung auditorium lama untuk melihat Mika yang sedang latihan piano. Selesai latihan, Mika terlihat sedih karena kemampuannya bermain piano belum kembali akibat cedera. Lantas Mika pun pergi keluar dari gedung dengan tergesa-gesa. Di sini Mika sempat terpleset ketika menuruni anak tangga. Sigap Aoi membantu mengambilkan tongkat Mika lagi yang terjatuh, sehingga terdengarlah suara lonceng milik Mika yang Aoi simpan di sakunya. Tentu saja Mika jadi penasaran sebenarnya siapa sih sosok yang selama ini selalu membantunya. Mika pun bertanya, bukankah gantungan lonceng itu milikku? Spontan Aoi hendak mengembalikannya, namun justru Mika mengatakan, kamu boleh kok menyimpannya. Kemudian Mika bertanya, apakah kamu mahasiswa piano juga? Tetapi Aoi tidak merespon apapun karena dia tahu diri posisinya sebagai cleaning service. Di sini Mika heran kenapa pertanyaannya tidak dijawab. Lantas Aoi hendak menjawab dengan menggunakan Google Assistant. Namun tiba-tiba Mika mengangkat tangan dan mengatakan, sentuh tanganku 1 kali untuk menjawab iya dan sentuh 2 kali untuk mengatakan tidak. Ketika Aoi hendak menyentuh tangan Mika, dia teringat jika tangannya begitu kasar dan kotor karena pekerjaannya sebagai cleaning service. Lantas Aoi ini mengeluarkan pena dan menyentuh tangan halus Mika dengan benda tersebut 1 kali. Alhasil Mika pun menganggap bahwa orang yang selama ini membantunya adalah sesama mahasiswa piano.
Lantas Mika minta tolong untuk dibukakan pintu gedung auditorium lama setiap hari Sabtu agar dia bisa berlatih dengan piano usang yang ada di sana. Tanpa ragu, Aoi pun menyanggupi permintaan Mika tersebut dengan menyentuh tangan Mika satu kali menggunakan pena. Disitulah Mika berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. "Namaku Mika, kalau nama kamu siapa?" Sembari Mika menyodorkan tangannya untuk ditulis nama. Lantas Aoi menulis namanya di punggung tangan Mika dengan huruf kanji. Namun Mika salah tangkap. "Hah? Namamu Wudel?" Oheso? Tentu Aoi jadi bingung. Kemudian Mika yang tahu dia salah sebut membalikkan tangannya dan menyuruh Aoi untuk menulis namanya di telapak tanganku saja dengan tanganmu, bukan dengan pena. Awalnya Aoi ragu, namun setelah dia membersihkan tangannya, Aoi pun menulis nama di telapak tangan Mika yang halus. Aoi? Akhirnya Mika pun tahu nama orang yang selama ini membantunya bernama Aoi. Di sini Mika berkata, "Aoi, bolehkah suatu hari nanti aku mendengar permainan pianomu?" Sembari Mika pergi berlalu, dan hal tersebut membuat Aoi gusar karena dia sendiri bukanlah pianis seperti yang Mika kira. Kemudian setelah perkenalan itu, Mika menuju ruang dosen untuk menemui Bu Yuki dan Bu Saiko. Di ruang dosen, mereka hendak membicarakan suatu hal. Intinya Bu dosen mengamati pasca mengalami kecelakaan, Mika belum bisa menemukan kembali sentuhannya dalam memainkan piano. Maka dari itu, Bu dosen menyarankan pada Mika untuk pindah jurusan saja ke jurusan komposer yang tidak memerlukan banyak effort sebagai pemain musik, daripada nanti beasiswa Mika dicabut karena performa Mika menurun sebagai pianis. Namun Mika menolak tawaran ini. Baginya menjadi pianis adalah cita-cita terbesarnya. Dia tidak akan menyerah hanya gara-gara mengalami kebutaan dan cedera tangan. Kemudian Mika pamit pergi dari ruang dosen karena merasa kecewa. Seperginya dari ruang dosen, Mika berjalan menyusuri jalanan kampus yang begitu ramai. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba Mika jadi linglung karena sedih mengetahui beasiswanya terancam dicabut. Untunglah datang Aoi membunyikan lonceng untuk menyapanya. Secara otomatis pun Mika mengikuti suara lonceng itu sebagai penunjuk jalan. Kemudian Aoi menunjukkan jalan pulang pada Mika sembari terus membunyikan gantungan lonceng tersebut. Beralih pada Kitamura. Selesai mengajar les private di rumah salah satu mahasiswanya, dia pun dijamu dengan layak oleh orang tua si murid tersebut yang begitu kaya raya. Kemudian selesai mengajar les, Kitamura lanjut pergi ke kampus untuk mengajar les piano pada mahasiswi di sana. Selesai mengajar les private, Kitamura ini rehat sejenak pergi ke taman kampus sebelum jadwal mengajar makul berikutnya. Dia pun menuju gedung auditorium lama untuk sekadar sebat karena mulutnya terasa asem. Sambil celingukan, Kitamura penasaran dengan isi gedung ini. Dia mengintip dan melihat ada piano tua tersimpan di dalam. Segera Kitamura masuk gedung untuk sekadar iseng memainkan piano tersebut. Tak berselang, Aoi datang mendorong gerobak sampah untuk membersihkan taman dan dia melihat kok pintu gedung terbuka. Setelah diintip oleh Aoi, dia melihat Kitamura sedang memainkan piano. Terlihat Kitamura memainkan lagu grade tinggi dengan mudahnya. Permainan Kitamura tersebut membuat Aoi terkesan. Dia pun bertepuk tangan yang membuat Kitamura beranjak dari piano tersebut. Segera Aoi menyapa Kitamura dan bermodalkan suara dari Google Assistant, Aoi bertanya, "Maukah kau bermain piano untukku? Akan kubayar kok." Namun sayangnya Kitamura menolak tawaran tersebut karena melihat penampilan Aoi yang begitu kumal sebagai cleaning service. Kitamura menganggap mana mampu orang seperti Aoi ini membayar seorang maestro pianis seperti dirinya. Lantas dengan sombongnya, Kitamura pergi untuk mengajar makul. Kemudian malamnya, seperti biasa, Kitamura kembali pergi ke kasino untuk berjudai. Namun kali ini dia kalah banyak sehingga membuatnya frustasi dan bersikap tidak sopan di meja judai. Lantas Kitamura ditegur oleh Yokomichi selaku keamanan agar bersikap sopan di dalam kasino.
Tentu Kitamura tidak terima ditegur oleh seorang yakuza rendahan. Dia justru balas mengejek Yokomichi dengan mengatakan, "Tidak usah belagu lo, hanya karena lo pakai jas rapi ya. Gue tahu asal-usul lo itu dari orang miskin." Perkataan Kitamura ini membuat Yokomichi tersinggung. Untung Endo, rekan yakuza lain, melerai dan mengajak Kitamura ke ruang bandar. Sampai di ruangan itu, Kitamura dikasih lihat slip tagihan utang oleh bendahara kasino sebesar 3 juta yen. Jika Kitamura tidak segera melunasi hutangnya, maka hidupnya dalam bahaya, ancam Endo tegas, sembari berebut rokok Kitamura dan mengusirnya pergi. Lantas Kitamura pergi dari kasino dengan hati yang gusar. Tak disangka, Aoi datang menyapa karena sejak tadi dia menguntit Kitamura. Lagi-lagi Aoi menawarkan akan membayar Kitamura jika dia mau memainkan piano untuknya. Alhasil Kitamura yang terlilit hutang merasa tertarik dengan tawaran tersebut. Tanpa ragu Kitamura menerapkan tarif 100.000 yen setiap permainan pianonya. Sontak Aoi kaget karena itu terlalu mahal baginya. Di sini Aoi pun minta nego harga dengan menunjukkan 5 jari pada Kitamura. Dengan terpaksa, Kitamura menerima tawaran Aoi yang bersedia membayarnya 50.000 yen setiap permainan piano. Kemudian Kitamura pun pergi dari kasino dan Aoi merasa senang akhirnya dia bisa pura-pura jadi pianis di hadapan Mika. Lanjut esoknya, Aoi menunggu Kitamura di depan gedung auditorium lama. Kemudian datang Kitamura sesuai janjinya untuk bermain piano. Lantas Kitamura ingin pembayaran di muka. Namun Aoi menolak membayarnya langsung. Sebab Aoi punya syarat lain, yaitu Kitamura tidak boleh bicara sepatah kata pun saat bermain piano nanti. Kemudian Aoi meminjamkan loncengnya pada Kitamura sebagai alat komunikasi, supaya Mika mengira bahwa yang memainkan piano itu adalah Aoi. Setuju dengan syarat tersebut, Kitamura pun masuk gedung dan menemui Mika. Dia mempunyaikan lonceng sehingga Mika mengira itu Aoi yang datang. Segera Kitamura memainkan sebuah lagu dengan piano usang yang ada di sana. Alhasil Mika mengira jika Aoi adalah seorang maestro pianis. Kemudian selesai dengan pertunjukan itu, giliran Aoi menggantikan posisi Kitamura yang harus segera pergi agar tidak ketahuan. Lantas Mika yang terkesima dengan lantunan nada tadi berkata, "Aoi, maukah kamu memainkan piano untukku lagi di lain waktu?" Sontak Aoi jadi bingung. Wah, bisa-bisa boncos gue. Sekali permainan aja 50.000 yen, pikir Aoi. Namun demi Mika, Aoi pun bersedia. Dia menyentuh tangan Mika sekali yang berarti iya. Kemudian malamnya, Aoi menemui para sahabatnya di tongkrongan yang ada di tempat daur ulang mobil bekas. Sembari nyebat, Aoi minta tolong pada Keisuke untuk dicarikan kerja lemburan khusus malam hari. Keisuke pun jadi bingung. Dia coba bertanya pada Makoto tapi tidak ada lowongan di tempatnya bekerja. Keisuke pun bertanya pada Yayoi, kekasihnya selaku anak pemilik tempat daur ulang ini. Tapi Yayoi sendiri tidak bisa memutuskan karena ayahnya yang punya usaha tersebut. Di sini para sahabat kaget mengetahui alasan Aoi ingin cari kerja lemburan ternyata karena seorang gadis. Tak lama datang ayah Yayoi ikut nimbrung sebab kebetulan dia butuh tenaga kerja untuk shift malam. Dan dengan senang hati, Aoi bersedia menerima kerjaan tersebut. Singkat cerita, waktu terus berlalu sejak perkenalan Aoi dan Mika. Terlihat Aoi lebih giat bekerja mengumpulkan uang dari siang hingga malam hanya untuk bisa membayar Kitamura setiap kali diminta bermain piano. Kelelahan tampak di wajah Aoi. Namun hal ini dia lakukan demi memberikan motivasi pada Mika, gadis putus asa yang tak sengaja dikenalnya. Di sisi lain cerita, Kitamura yang disewa jasanya untuk pura-pura jadi mahasiswa piano justru semakin terjerumus ke dunia gelap perjudaian. Dia kecanduan judai dan menanggung banyak hutang karena selalu kalah taruhan. Sedangkan Mika justru terlarut dengan kebohongan yang Aoi buat sebagai pianis palsu. Dia menikmati setiap lantunan nada yang dimainkan Kitamura seolah-olah Aoi yang memainkan piano tersebut.
Akibatnya, uang hasil tabungan hasil kerja keras Aoi terus tergerus untuk membayar Kitamura yang ketagihan judai. Hingga suatu hari, saking lelahnya Aoi kerja membuatnya bangun kesiangan. Ketika terbangun, Aoi ingat jika hari ini dia harus bekerja sebagai cleaning service dan membayar Kitamura lagi untuk diminta pura-pura jadi dirinya di hadapan Mika. Dengan tergesa-gesa, Aoi mengayuh sepeda ke kampus. Pas sampai di gedung auditorium lama, Aoi terkejut. Terlihat Mika yang sedang berlatih piano lagi-lagi merasa frustasi karena cedera di tangan kanannya yang tak kunjung sembuh. Mengejutkannya, Kitamura yang biasanya minta bayaran di muka sebelum main piano kali ini inisiatif pura-pura jadi Aoi tanpa disuruh. Kitamura menyapa Mika dan keduanya berduet memainkan piano bersama. Roman-romannya, Kitamura ini mulai tertarik pada Mika. Dan Aoi yang datang terlambat hanya bisa melihat dari jendela kaca yang kusam keromantisan keduanya. Lantas Aoi pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai cleaning service. Kemudian sorenya di tempat daur ulang mobil bekas, Keisuke datang untuk menjemput Yayoi kekasihnya yang sedang membantu ayahnya bekerja. Keisuke bertanya, "Kenapa kerjaanmu belum selesai? Bisa-bisa kita nggak jadi nonton nih." Di sini Yayoi justru merespon, "Aku kasihan pada Aoi. Sekarang dia bekerja lembur hampir seminggu penuh tanpa libur." Yayoi curiga jangan-jangan wanita yang sedang dekat dengan Aoi bukan wanita baik-baik dan memanfaatkan kepolosan Aoi saja. Mendengar hal tersebut, Keisuke pun merasa kasihan pada Aoi yang kerja lembur tanpa libur. Dia pun tak jadi ngajak nonton Yayoi dan pergi untuk menemui Aoi di kampus musik Yokohama tempat Aoi bekerja. Sampai di kampus, Keisuke bertanya pada Pak Kunita rekan kerja Aoi. "Pak Kun, di mana Aoi sekarang?" Pak Kunita menjawab, "Kalau jam segini biasanya Aoi tugas membersihkan taman yang ada di dekat gedung auditorium lama." Lantas Pak Kunita ini berpesan pada Keisuke, "Hei nak, tolong nasihati Aoi temanmu itu, agar jangan terlalu terlarut dalam mimpi yang sulit digapai." Keisuke pun jadi bingung dengan perkataan Pak Kunita. Tak mau ambil pusing, Keisuke segera menuju gedung yang dimaksud. Dan mengejutkannya, dia melihat Aoi memberikan uang pada Kitamura, pria flamboyan pemilik mobil Porsche tempo hari yang pernah bersih tegang dengannya. Seperginya Kitamura mengendari mobilnya, sigap Keisuke inisiatif menguntit pria flamboyan tersebut yang ternyata mampir ke kasino. Keisuke berniat masuk ke kasino itu namun dihadang Yakuza penjaga tempat judai ini yang tak lain adalah Yokomichi. Maka terjadilah perbincangan serius antara Keisuke dan Yokomichi. Kemudian sorenya cerita beralih pada Aoi. Selesai kerja, dia menuntun Mika pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, keduanya sempat bermain anjing di taman dan nongkrong sebentar di bangku taman dekat sungai untuk sekadar menikmati senja. Di sini, Mika mengucapkan terima kasih pada Aoi yang begitu tulus membantunya bangkit dari keterpurukan. Tak disangka Mika meraba dan meraih tangan Aoi. Mika mengatakan, "Meski tanganmu kasar, namun ini adalah tangan Tuhan," ucapnya yang membuat Aoi terkejut dengan ungkapan tersebut. Alhasil Aoi merasa tidak pantas mendapatkan julukan tangan Tuhan karena tangannya ini berlumur dosa. Sekejap Aoi mengingat masa lalu kelamnya sebagai gangster sekolahan yang gemar tawuran. Diceritakan, dulu Aoi dan Keisuke merupakan teman satu sekolah. Keduanya adalah jawaranya urusan berantem. Hingga suatu hari, keduanya terlibat tawuran berdarah dengan murid dari sekolah lain. Akibat duel ini, Keisuke terluka karena salah satu lawan membawa sajam. Tak terima sahabatnya dilukai, Aoi pun menolong dan justru tertikam di leher yang membuat pita suaranya rusak. Alhasil Aoi emosi dan mencabut pisau dari lehernya itu untuk dihujamkan ke musuh yang membuat lawan tewas tersungkur. Akibat
Akibatnya, Awi diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. Awi pun divonis hukuman penjara selama beberapa tahun. Itulah kilas balik masa lalu kelam Awi sebagai gangster pembunuh yang penuh dosa. Jadinya, Awi merasa tidak pantas dijuluki tangan Tuhan oleh Mika. Dia merenung sembari mengantar Mika pulang karena hari semakin gelap. Lanjut esoknya, Awi kembali bekerja sebagai cleaning service. Ketika dia hendak membersihkan ruang auditorium yang baru, di sana Awi melihat sebuah piano. Sambil malu-malu, Awi ini duduk dan coba bermain piano. Tak lama Kitamura datang menyapa dan menawarkan untuk melatih Awi bermain piano. Tentu saja Awi ingin belajar piano. Dia lantas membayar 50.000 yen untuk jasa Kitamura melatihnya. Di sini Kitamura penasaran apa alasan Awi mau berkorban uang, tenaga, dan waktu hanya untuk seorang gadis buta seperti Mika. Lantas Awi menjawab dengan bantuan Google Assistant bahwa dirinya ingin membantu Mika mewujudkan mimpinya. Sebab sebelum bertemu Mika, Awi tidak punya tujuan hidup lagi. Kitamura yang mendengarnya pun menyarankan kalau begitu bagaimana jika kita cari suasana baru saja. Kitamura bersedia kok meminjamkan mobilnya untuk sekadar healing. Kitamura berjanji tidak akan membocorkan rahasia Awi deh jika selama ini dia telah membohongi Mika. Kitamura akan pura-pura jadi teman Awi. Alhasil Awi setuju dengan ide Kitamura tersebut. Lanjut esoknya, ketiganya pun pergi tamasya ke daerah pegunungan. Dalam perjalanan ini, Awi dan Mika duduk di kursi tengah mobil. Kitamura yang bertugas sebagai supirnya. Keduanya begitu menikmati sejuknya hawa pegunungan. Sampai di sebuah danau, Awi dan Mika duduk santai di pinggir danau. Kemudian Kitamura menyarankan untuk berkeliling danau biar tak bosan. Segera Mika berpegangan pada Awi dan bersenandung ria. Alhasil Kitamura yang mendengar senandung Mika lantas memujinya. Menurut Kitamura, senandung tersebut bisa tuh disusun jadi sebuah lagu. Singkatnya, sampailah mereka di hutan. Mika begitu menikmati kesunyian dan suasana hutan. Lantas Kitamura kembali menawarkan untuk melatih Awi belajar piano jika ada waktu luang nanti. Tak lama hujan pun turun, ketiganya mampir di sebuah villa yang ada di dalam hutan. Sampai di depan villa itu, tertulis nomor telepon si pemilik yang rumahnya ada di sisi belakang villa. Segera Kitamura coba menelpon nomor tersebut, tapi tidak ada respon. Lantas Awi pergi sebentar untuk menemui si pemilik villa, sedangkan Kitamura dan Mika berteduh ke dalam dulu saja. Di dalam villa itu, Mika bertanya pada Kitamura, "Sebagai teman, apakah Pak Kitamura pernah mendengar suara Awi berbincang?" Lantas Kitamura menjawab bahwasanya Awi tidak pernah bicara apapun padanya selain menggunakan Google Assistant. Di sini Mika menyimpulkan, mungkinkah Awi seorang tunawicara. Kemudian Kitamura melihat ada piano di dalam villa. Dia pun coba memainkan beberapa nada dari senandung Mika tadi dan jadilah sebuah lagu. Mendengar Kitamura begitu piawai memainkan piano, alhasil Mika sadar bahwa yang selama ini bermain piano untuknya bukanlah Awi, melainkan Pak Kitamura. Namun Mika minta tolong agar Pak Kitamura bersikap biasa supaya Awi tidak tahu jika Mika sudah mengetahui kebohongan ini. Lantas Kitamura menjelaskan bahwa Awi memang bukanlah seorang pianis seperti yang Mika kira. Dia bahkan bukan mahasiswa musik, melainkan cleaning service kampus. Mendapat informasi tersebut, Mika tidak peduli seperti apa latar belakang Awi. Mau dia kaya ataupun miskin, baginya Awi adalah seorang pria baik yang mempunyai tangan Tuhan karena telah berkali-kali menyelamatkan hidupnya dari keterpurukan. Mendengar pernyataan Mika ini membuat Kitamura termenung. Dia yang selama ini hanya pura-pura jadi Awi ternyata jatuh cinta pada Mika. Tanpa ragu Kitamura mencium Mika dan tak sengaja kejadian itu disaksikan oleh Awi yang baru selesai memesan villa tersebut. Alhasil Awi merasa dikhianati oleh Kitamura. Segera Awi pergi dari villa karena cemburu. Awi bahkan sampai membuang lonceng milik Mika di depan villa dan meluapkan kekecewaannya di tengah guyuran hujan. Sedangkan Mika yang sadar akan kehadiran Awi barusan coba mengejar untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Namun dia justru jatuh karena keterbatasannya itu.
Di sini Kitamura hendak menolong Mika namun diacuhkan. Lantas Kitamura pun memungut lonceng yang dibuang Aoi barusan. Lanjut esok sorenya, Aoi kerja sebagai cleaning service seperti biasanya. Tugas akhir hari itu yaitu membersihkan WC kampus. Tak lama datang Pak Kunita mengabarkan jika dia sudah selesai dengan pekerjaannya dan akan pulang duluan. Usai pamit, Pak Kunita hendak menuju ruang janitor. Namun di koridor kampus, datang Satpam kampus sedang berbicara dengan Bu dosen Yuki. Kata Pak Satpam, dia akan menyelidiki kasus pelecehan seksual ini dengan memeriksa CCTV yang ada dan melaporkannya ke polisi. Lantas Pak Kunita yang melintas tiba-tiba saja dicurigai oleh Pak Satpam dan Bu dosen Yuki yang melihat sinis ke arahnya. Segeralah Pak Kunita pergi menuju ruang janitor untuk pulang saja. Cerita beralih di sisi lain kampus. Mika hendak pulang kuliah. Tak sengaja dia mendengar suara lonceng miliknya berbunyi. Dia kira itu Aoi, ternyata bukan. Itu Pak Kitamura yang kemarin memungut lonceng tersebut. Spontan Kitamura meminta maaf pada Mika atas sikapnya yang tak sopan kemarin. Belum juga selesai Kitamura meminta maaf, tiba-tiba datang sebuah mobil van. Keluarlah sekelompok Yakuza yang bermaksud menculik Kitamura. Bahkan Mika juga sekalian diangkut. Cerita beralih di ruang janitor, Pak Kunita sudah ganti baju dan bermaksud pulang dengan mengemasi barang-barangnya. Tak lama Aoi tiba, kemudian Pak Kunita mengabarkan bahwa dirinya mau resign kerja sebagai cleaning service. Pak Kunita pamitan pada Aoi dan menyarankan agar Aoi untuk mencari kerjaan lain. Apalagi Aoi masih muda. Sayang jika umurmu dihabiskan hanya untuk kerja sebagai cleaning service, tegas Pak Kunita sembari pergi pulang. Lanjutnya Aoi juga ikut ganti baju dan berkemas pulang. Tak berselang datang Keisuke mengendari motornya berniat menjemput Aoi untuk diajak nongkrong main bowling. Sembari basa-basi, Keisuke mengatakan, "Hey bro, gue lihat kemarin lo dipalakin bocah tengil yang punya mobil Porsche itu kan? Tapi santai aja bro, orang sok kaya itu sudah diberesin sama pihak lain," tegas Keisuke. Mendengar perkataan Keisuke ini Aoi justru marah, sebab Keisuke salah paham. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Lantas Keisuke menjelaskan yang membereskan pemuda itu adalah Yokomichi, Yakuza penjaga kasino. Karena katanya orang tengil itu punya banyak hutang di kasino tempatnya bekerja. Segera Aoi meminjam motor Keisuke untuk mencari Kitamura yang dalam bahaya. Cerita beralih di depan gerbang kampus. Polisi sedang menginterogasi siapa saja yang dicurigai melakukan pelecehan seksual di kampus, termasuk Pak Kunita yang ditahan oleh polisi. Bahkan polisi juga menyelidiki semua orang yang bekerja di sana termasuk latar belakang Aoi. Tertulis di biodata Aoi bahwa dia punya catatan hitam sebagai gangster atas kasus pembunuhan beberapa tahun lalu. Dan ketika Aoi melintas keluar kampus, dia dihadang polisi untuk dimintai keterangan. Namun karena Aoi terburu-buru, dia mau tancap gas. Pak Kunita yang melihat Aoi hendak ditangkap polisi sigap menolong dengan mengulur waktu para polisi. Dia berharap Aoi bisa kabur, dan tentu Aoi yang kabur langsung ditetapkan sebagai buronan polisi. Lanjut malamnya, cerita beralih di sebuah gedung tua. Terlihat Yokomichi dan gengnya menghajar Kitamura dan menyandra Mika. Mereka memaksa Kitamura untuk melunasi hutangnya di kasino. Bahkan Yokomichi ini tega menusuk tangan kanan Kitamura dengan mata bor karena dia kesal dengan sikap Kitamura yang pernah menghinanya sebagai orang miskin. Dengan tertusuknya tangan Kitamura, maka hancur sudah karirnya sebagai maestro pianis paling berbakat di Jepang saat ini. Dan hal tersebut membuat Mika bersedih. Kemudian tak lama datang Aoi ke gedung tua tersebut. Yokomichi kaget melihatnya. Dia lantas mengatakan pada Aoi, dirinya tega melakukan hal ini juga demi harga diri sesama orang miskin. Namun Aoi yang emosi justru menyerang Yokomichi dan gengnya.
Singkat duel, Aoi berhasil menghajar para Yakuza. Namun dia lengah di saat terakhir. Yokomichi menyerang dari belakang dan sigap Kitamura membantu Aoi. Ketika Kitamura sedang dihajar oleh Yokomichi, Mika ambil inisiatif. Dia meraih pipa besi yang ada di dekatnya. Hanya bermodal insting karena dia buta, Mika sembarang mengayunkan pipa ke sumber keributan. Dan sialnya, yang kena hajar justru kepala Kitamura sehingga membuatnya sekarat. Melihat Kitamura tersungkur, lantas Yokomichi dan gengnya kabur karena mendengar sirine mobil polisi datang. Alhasil Aoi segera mengambil tindakan, sebab dia tidak ingin Mika ditetapkan sebagai tersangka atas terlukanya Kitamura. Sigap, Aoi mengambil pipa besi tadi dan menghapus sidik jari Mika di benda tersebut. Dia pun pura-pura berpose hendak menghabisi Kitamura sebelum akhirnya polisi datang meringkusnya. Sedangkan Kitamura yang sekarat segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Beberapa hari kemudian setelah Aoi ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap Kitamura, polisi melakukan olah kejadian perkara dan mereka ulang adegan. Di sana Aoi sengaja membuat pengakuan palsu demi kebaikan Mika agar semua kesalahan dilimpahkan padanya. Hal tersebut membuat polisi tak percaya. Bagaimana bisa Aoi melukai Kitamura yang notabene adalah temannya sendiri? Ini tak masuk akal. Di sini Aoi membuat pengakuan palsu bahwa dialah yang menghajar Kitamura. Bahkan Aoi menuliskan motifnya melakukan hal tersebut. Dia mengaku cemburu pada hidup Kitamura yang serba berkecukupan. Alhasil, Aoi divonis hukuman kurungan penjara selama 2 tahun. Beberapa hari kemudian lagi, Mika kembali berangkat kuliah. Dia hendak latihan di gedung auditorium lama, namun ternyata piano usang yang ada di sana sudah dipindahkan oleh pihak kampus. Lantas Mika ini memutuskan untuk menjenguk Aoi di lapas. Ketika dibesuk, Aoi bersikap dingin pada Mika. Kemudian Mika bertanya, kenapa Aoi rela melindunginya sampai melakukan hal seperti ini? Padahal jelas-jelas yang memukul Kitamura adalah Mika. Namun Aoi menyangkal dan tak mau mengatakan kebenarannya pada polisi. Tentu Mika jadi sedih. Dia menangis karena Aoi harus menanggung kesalahannya. Karena Aoi tak mau polisi yang berjaga di ruang besuk itu mendengar kebenaran ini, segera Aoi pamit pergi saja kembali ke sel tahanan. Aoi-san, utata. Nanda watashi nanka no tame ni. Onegai, matte! Onegai! Beberapa hari berikutnya lagi, setelah menjenguk Aoi, Mika hendak pergi ke kampus untuk kuliah diantar ibu dan bibinya. Tiba-tiba saja datang Keisuke menemui Mika untuk menyampaikan sebuah surat berisi pesan dari Aoi. Awalnya Mika tak percaya dengan sosok Keisuke ini. Namun ketika Keisuke mengatakan, sentuh 1 kali untuk iya, sentuh 2 kali untuk tidak. Alhasil Mika percaya jika surat tersebut memang dari Aoi. Lantas Keisuke membacakan isi surat itu yang intinya, ketika Mika mengatakan Aoi punya tangan Tuhan, dirinya melihat sebuah harapan meski sesaat. Namun pada kenyataannya, aku tetaplah seorang gangster pembunuh di masa lalu. Aku harap kamu semangat melanjutkan hidup dan menggapai semua mimpimu. Karena bagiku, mimpimu itu adalah satu-satunya harapan yang kumiliki. Hormatku, Aoi Sawada. Mendengar isi surat tersebut membuat Mika sedih. Dia ingin sekali menemui Aoi namun Keisuke mencegahnya. Baginya Mika dan Aoi tidak akan bisa bersatu. Kamu orang kaya, sedangkan Aoi orang miskin. Jadi tolong jauhi Aoi demi kebaikan bersama, tegas Keisuke sembari pergi. Alhasil Mika yang bersedih kembali naik mobil untuk diantar berangkat ke kampusnya. Beberapa hari kemudian, Mika pun mengunjungi rumah sakit di mana Kitamura dirawat. Kini Mika sudah mulai bisa melihat meski masih agak buram. Dia lantas meminta maaf telah melukai Kitamura karena salah pukul orang kemarin. Mika juga ikut bersedih ketika mengetahui Kitamura tak bisa bermain piano lagi karena tangannya sudah cedera parah. Di sini Kitamura menjelaskan bahwa semua ini adalah karma baginya.
Dialah yang harusnya minta maaf pada Aoi dan Mika, sehingga telah menyeret kalian ke dalam masalah yang dibuatnya sendiri akibat kecanduan judai. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Mika yang menginjak semester akhir akan diwisuda setelah menyelesaikan skripsinya. Dia juga menggelar konser resital perdananya sebagai seorang pianis profesional dimentori oleh Pak Kitamura sebagai komposernya. Selesai konser, Kitamura mengucapkan selamat pada Mika. Di sini Mika masih merasa sedih atas bakat Pak Kitamura yang hancur karena tangannya sudah tak bisa digunakan bermain piano seperti dulu lagi. Namun bukan itu yang hendak Kitamura bahas. Dia hanya ingin mengabarkan jika Aoi sudah bebas. Dengar-dengar Aoi sekarang bekerja sebagai kuli pelabuhan. Jadi jika Mika ada waktu, carilah Aoi di sana. Lanjut esoknya, di pelabuhan Aoi sarapan di kedai bersama rekannya sebelum bekerja. Tersiar di televisi yang ada di kedai bahwa berita lokal mengabarkan pelaku pelecehan di Universitas Musik Yokohama telah tertangkap. Pelakunya adalah Budo-sen Yuki yang selama ini pura-pura baik pada mahasiswanya. Ternyata dia punya fetis aneh, yaitu merekam para mahasiswa yang ada di toilet dengan CCTV tersembunyi. Budo-sen pun akhirnya diringkus polisi. Kemudian siangnya, Mika menyempatkan pergi ke pelabuhan yang dimaksud Pak Kitamura kemarin untuk menemui Aoi. Dia bertanya pada para pekerja pelabuhan apakah mereka mengenal pria bernama Aoi. Namun satu pun dari mereka tak ada yang mengenal Aoi. Di sini Aoi yang sedang membersihkan dek kapal mendengar teriakan Mika yang memanggil-manggil namanya dari dermaga. Para kuli pelabuhan pun berkumpul untuk mengingatkan Mika agar jangan menerobos masuk pelabuhan, karena ini kawasan industri yang berbahaya. Tanpa memperdulikan peringatan tersebut, Mika terus berteriak, "Aoi Sawada, di mana kamu?" "Aoi-san, imasu ka? Aoi-san!" Terlihat Aoi yang sembunyi di balik badan teman-temannya pura-pura tak mendengar. Dan temannya Aoi nyeletuk, bukannya nama panjang lo itu Sawada ya?" Spontan Aoi menyuruh temannya itu untuk diam. Tak lama para kuli pun bubar karena harus lanjut bekerja. Begitu juga Aoi ikut pergi, namun dia ceroboh. Gantungan lonceng milik Mika yang dia simpan tak sengaja terjatuh. Mika yang mendengar lonceng tersebut jatuh coba memungutnya. Hampir saja Mika tertabrak truk yang melintas. Untunglah Aoi sigap menolongnya hingga keduanya tersungkur di kubangan lumpur. Di sini untuk pertama kalinya Mika melihat wajah Aoi setelah dia sembuh dari buta. Mika bertanya, "Kamu pasti Aoi? Aku mengenal sentuhan tanganmu." Kemudian Aoi pun menyentuh 1 kali tangan Mika yang berarti iya. Keduanya bahagia bisa bertemu kembali dan mereka pun berciuman. Pada akhirnya cinta yang mempertemukan mereka lagi. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.